Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi pada hari ini adalah menelaah unsur dan struktur teks cerita inspiratif. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini, yang pertama, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Yang kedua, mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Nah, indikator yang akan kita capai ada dua, yaitu satu, menganalisis unsur-unsur teks cerita inspiratif. Yang kedua, menganalisis struktur teks cerita inspiratif. Jadi, ada dua indikator yang akan kita pelajari. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur teks cerita inspiratif dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis struktur teks cerita inspiratif dengan penuh tanggung jawab. Jadi, pada pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menganalisis unsur dan struktur teks cerita inspiratif yang disajikan oleh guru. Nah, apakah teks di bawah ini termasuk ke dalam teks cerita inspiratif? Bu Esti akan memberikan contoh satu teks yang berjudul Penebang Kayu. Coba anak-anak perhatikan dengan cermat teks berikut. Nah, di dalam teks yang berjudul Penebang Kayu ini diceritakan seorang pemuda dan saudagar. Anak-anak bisa mencermati teks tersebut ya. Kemudian dapat mengambil hikmahnya apa? Apakah teks Penebang Kayu tersebut merupakan teks cerita inspiratif? Dan apa alasannya? Teks Penebang Kayu merupakan teks cerita inspiratif karena di dalam teks tersebut menceritakan motivasi atau inspirasi yang diperoleh dari seorang pemuda dan saudagar. Nah, di dalam materi ini kita akan mempelajari dua submateri. Yang pertama yaitu unsur-unsur cerita inspiratif dan yang kedua adalah struktur teks cerita inspiratif. Kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu unsur-unsur teks cerita inspiratif. Terdapat 6 unsur di dalam teks cerita inspiratif, antara lain 1. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang berperan di dalam cerita. Contohnya, di dalam teks Penebang Kayu, tokohnya seorang pemuda dan saudagar kaya. Sedangkan penokohan merupakan karakter atau perwatakan dari tokoh di dalam cerita. Contoh, seorang pemuda mempunyai penokohan atau watak yang pekerja keras, sedangkan saudagar kaya mempunyai watak yang suka menolong atau suka membantu. Unsur yang kedua yaitu latar cerita atau setting. Latar cerita dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar waktu yang berhubungan dengan waktu. Contoh, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dan sebagainya. Yang kedua, latar suasana. Contohnya, apakah di dalam cerita itu terdapat suasana yang menegangkan, menakutkan, ataukah menyenangkan? Latar yang ketiga yaitu latar tempat yang berkaitan dengan tempat terjadinya suatu cerita. Contoh, apakah cerita itu terjadi di sekolah, atau di rumah, atau di jalan, ataukah di hutan, dan sebagainya.
Anak-anak bisa menyebutkan semua tempat yang ada di dalam cerita. Unsur yang ketiga yaitu alur atau jalan cerita. Nah, di sini alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju atau yang disebut alur progresif. Yang kedua, alur mundur atau yang disebut alur regresif. Dan yang ketiga, merupakan alur campuran, yaitu antara alur maju dengan alur mundur. Alur maju berarti menceritakan hal yang akan terjadi ke depan, rencana ke depan. Sedangkan alur mundur menceritakan tentang hal yang lalu-lalu yang sudah terjadi. Sedangkan alur campuran yaitu perpaduan antara alur maju dengan alur mundur. Unsur yang keempat yaitu sudut pandang atau point of view. Di sini sudut pandang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Contohnya menggunakan kata aku, saya. Sudut pandang orang ketiga, yaitu kita, kami, dia, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sudut pandang serba tahu, seolah-olah penulis mengalami hal yang terjadi di dalam cerita. Unsur yang kelima yaitu tema. Tema merupakan inti atau gagasan atau ide pokok secara keseluruhan di dalam cerita. Contoh, apakah cerita tersebut bertemakan tentang pendidikan, budi pekerti, ataukah moral? Anak-anak bisa mencari contoh tema yang lain ya, boleh dicari di mana saja berbagai sumber. Unsur yang terakhir yaitu amanat. Nah, amanat di sini artinya adalah pesan. Pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Apakah pesan yang ada di dalam cerita tersebut? Selanjutnya, struktur teks cerita inspiratif. Terdapat 5 struktur dalam teks cerita inspiratif. Yang pertama, orientasi. Nah, di sini orientasi berisi tentang pengenalan tokoh dan latar yang ada di dalam cerita. Yang kedua, bagian rangkaian peristiwa. Nah, di dalam bagian ini terdapat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang akan mengalami konflik dari awal hingga akhir peristiwa itu yang terjadi. Yang ketiga adalah bagian komplikasi. Nah, pada bagian komplikasi ini terdapat konflik-konflik yang terjadi di dalam cerita. Yang keempat, bagian resolusi. Nah, di bagian resolusi ini, komplikasi atau konflik tokoh-tokoh itu sudah mengalami penurunan, yaitu di dalam penyelesaian masalah atau konflik. Yang terakhir, bagian koda. Nah, bagian koda ini terdapat amanat atau pesan yang disampaikan dari cerita tersebut. Nah, paham bukan anak-anak? Nah, semoga anak-anak bisa mencari dalam berbagai sumber tentang unsur dan struktur teks. Nah, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan materi di buku SD tadi, maka berikutnya anak-anak diminta untuk mengerjakan LKPD. LKPD dapat diunduh pada link di bawah ini ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa mendownload LKPD yang disampaikan. Setelah mengerjakan LKPD, anak-anak diminta untuk mempresentasikan hasilnya dari LKPD yang sudah dikerjakan. Nah, berikut ada link kumpulan untuk LKPD presentasinya.